Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa arwahil sayyidatina Abi wa Umar wa Uthman wa Ali wa qiyadus sahabati wal qarabati wal muhajirin wal ansar wal barakatuh tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil ثم يروح أئمة الأربعة مجتهدين في حنيفة ومالك والشافعي والأحمد ثم إلى بقية المجتهدين المقلدين في الدين ثم يروح مؤسسي جمعية رابطة العلماء khusus dari Hashim Asy'ari ke Haji Hashim ke Abdul Wahid Usul Mukmin wa Hashim Asy'ari sesatihim ثم يروح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام Alam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Fawsul al-Quran wa Hawashi Mashabis Nisratul Syekh Lillahi lahul Fatihah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ثم قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-Aslul Ashir, fondasi ke-10 fi dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang penyebutan Rasulullah, utusan Allah. Walamma qaddarallahu ta'ala hadha taqdir, manakala Allah telah menentukan keputusan ini, takdir, wa ja'ala, yang sudah ya, segala macam yang al-asl al-ashr, usul ashr 9 itu. Waja'ala, dan Allah menjadikan af'alal insani, perbuatan manusia, wa ahwalahu, dan tingkah laku, kondisi. Mungkin af'al lebih pada bentuk lahiriahnya, wa ahwal ya tingkah laku yang dibentuk oleh hatinya. Isabahu, dan usaha mereka, perolehan manusia, apa yang dihasilkan oleh manusia, wa amalahu, dan pekerjaan manusia, minha, diantara semua itu, ma huwa, sesuatu, huwa, yang sesuatu itu, sababun, menjadi faktor, menjadi penyebab li sa'adatihi, kebahagiaan manusia. Ada faktor. Wa minha ma huwa, dan diantaranya ada yang menjadi sababun li syaqawatihi, penderitaan. Jadi bila ya sumpah. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dunia ini bisa menjadi faktor kebahagiaan kita, tetapi juga ada hal-hal yang membuat kita menderita, gitu ya. Selalu ada. Wal insanu, manusia, la yaqdiru, tidak mampu, tidak berkuasa, ay ya'rifa dzalika, mengetahui hal itu. Mengapa kita menderita? Mengapa kita bahagia? Dari mana asal usulnya? Faktor apa yang membuat kita bahagia? Faktor apa yang membuat kita menjadi celaka, susah, menderita, dan sebagainya? Dua hal itu selalu ada. Karena biasanya ya saya menyampaikannya itu, manusia itu istimewa dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain itu ada malaikat,
ada setan, ada manusia. Gitu. Malaikat tugasnya taat sepenuhnya kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Itu malaikat. Tetapi satu lagi ada malaikat, setan, iblis awalnya. Iblis itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jin itu sesuatu makhluk. Malaikat, setan itu jin. Jin itu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tertutup. Bagaimana malam menutup siang. Gitu. Jadi kana minal jinni, setan mal. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian dia mendurhakai Tuhannya, tidak mengikuti perintah Tuhannya. Nah, masuk amri rabbih. Itu jadi tugasnya itu mengajak orang jelek aja. Nah, manusia itu berada di antara dua. Di dalamnya ada setan dan ada malaikat. Tetapi manusia memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kedua makhluk ini, yaitu akal. Begitu. Akallah yang akan menimbang, mempertimbangkan ini atau tidak. Nah, gitu. Kemampuan akal lah yang mengendalikan kedua jenis ini. Begitu ya. Jadi itu akan terjadi di dalam kehidupan manusia, dua hal yang mengganggu, membuat bahagia, membuat celaka. Oke, gitu. Jadi tetapi kita tidak tahu, manusia tidak tahu min tilqa'i nafsihi, dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri tidak mengerti. Khalaqallahu ta'ala bihukm, Allah menciptakan bihukmi fadlihi, dengan keputusan anugerahnya, berdasarkan anugerahnya, bihukmi fadlihi wa rahmatihi, dan kasihnya. Watulihi. Nah, di sini watulihi itu di mana ini diharap di tanda atul, at-taul bi fathah ta. Watulihi ay al-fadlu wal ghina wal yusr. Anugerah, kekayaan dan kemudahan Allah. Ya, Allah selalu memudahkan, Allah selalu memberi anugerah, Allah selalu memberi kekayaan. Wa minnatihi anugerah juga. Malaikatan, khalaqa malaikatan, Allah menciptakan malaikat. Wa ba'atsahum, dan Allah mengutus para malaikat ila ashkhasin, kepada individu-individu, ashkhas. Qad hakama lahum bis-sa'adah, yang telah menetapkan untuk mereka ashkhas itu bis-sa'adah, kebahagiaan, fil azali, di zaman azali aja, zaman yang tidak ada awalnya, awal yang tidak ada awalnya. Wahum, mereka adalah al-anbiya, para nabi. Jadi sudah ada keputusan Tuhan nanti mengutus orang-orang yang diberikan anugerah kasih sayang. Farsalahum, Allah mengutus mereka, para anbiya itu, ilal khalqi, kepada makhluk, para manusia, liyuwaddihu, agar mereka menjelaskan, agar para nabi itu menjelaskan lahum, kepada manusia, khas, turuqas sa'adati, jalan-jalan kebahagiaan. Jadi nabi diutus
oleh Allah untuk menjelaskan keputusan-keputusan Allah atau ya kehendak Allah atau ajaran Allah. Cara untuk kebahagiaan manusia menjadi bahagia, wasyaqawah, jalan. Biasanya begitu. Ini loh, ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Nanti kalau jalan ke kanan ujungnya surga, kalau jalan ke kiri ujungnya neraka. Terserah pada kamu mau menempuh jalan mana. Jadi Allah dan Rasulnya hanya menyampaikan basyiran wa nadhiran gitu. Kemudian wa innama ana illal balagh, wa ana illal balagh, aku hanyalah menyampaikan. Aturannya itu begini. Oke? Alaihi wassalatu wassalam. Li alla yakuna linnasi, supaya manusia tidak 'alallahi hujjah, tidak punya alasan. Tidak ada alasan lagi. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Biasanya orang yang lagi menderita selalu akan mengeluh, menyalahkan. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Padahal Allah sudah memberikan jalan. Ya kamu tidak mengikuti jalan ini, maka kamu dapat. Ya Buya biasa sering mengatakan, apa yang kamu pilih itu akan kembali kepadamu sendiri. Apa yang kamu lakukan, baik atau buruk, akan kembali kepadamu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Itu ya. Kata-katamu akan kembali kepadamu sendiri. Gitu. Apa yang kamu ucapkan akan kembali kepada. Ucapan yang baik akan kembali kepadamu. Kamu menjadi baik. Tetapi apa yang kamu katakan buruk, maka akibatnya keburukan itu menimpa kamu. Begitu. Akal lah ya nanti yang coba. Jadi di sini sebetulnya seringkali disebutkan kehadiran Nabi itu sebagai cara agar manusia tidak beralasan. Saya tidak tahu. Nah, gitu ya. Supaya jangan diprotes. Kenapa Tuhan saya begini? Ya, tapi ya tadi gitu. Rasulullah sudah menjelaskan. Karena itu nanti di dalam masa fatrah, masa tidak ada Nabi, maka tidak ada. Nah, Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam wa basyirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati. Apa itu? Terus ya. Wa arsala nabiyyana Muhammadan, dan Allah mengutus nabi kita Muhammad akhiran, yang terakhir, nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu basyiran wa nadhira, dan menjadikan dia sebagai orang yang memberi kabar bahagia, kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai orang yang memperingatkan, awas, gitu saja. Tugasnya itu tidak memaksa, begitu. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah, kamu bukan orang yang memaksa. Allah saja begitu, Nabi saja tidak pernah memaksa orang untuk ikut atau tidak ikut, bukan dengan paksaan. Al-ikrahu la yurithu imanan wa innama yurithu nifaqan. Begitu.
Paksaan itu tidak akan menghasilkan keimanan, tetapi akan menghasilkan kemunafikan. Tidak ada ketulusan, bohong-bohongan. Ya silakan aja, kalian dipaksa gimana? Takut saja, tapi hatinya tidak. Ya, supaya jangan ditakzir aja. Tapi fa'usala nubuwatahu, Allah menyampaikan atau mengakhirkan gitu nubuwatahu, atau ya ausala itu menyampaikanlah nubuwatahu, kenabian Muhammad, ila darajatil kamal, pada tingkat sempurna. Muhammad adalah lengkap sebagai nabi terakhir. Semua ajaran-ajaran sebelumnya ada di dalam dirinya, tetapi kemudian diselesaikan. Katanya sebuah hadis qudsi sebenarnya sih, apa di dalam Arba'in Nawawi itu ada, ya, jadi Allah telah mengutus para nabi sempurna, tinggal satu bata, dan wa ana labinatan, nah, saya adalah bata yang terakhir menyempurnakan. Sudah, falam yabqa liziyadati fihi majalan, maka tidak ada tambahan di dalam sama sekali, tidak ada ruang untuk menambah lagi, karena Nabi sudah sempurna, Muhammad sudah sempurna. Tidak ada ruang untuk ada tambahan Nabi lagi. Walihada ja'alahu, karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khatamal anbiya, akhir dari para nabi. Fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada nabi sesudahnya, karena sudah sempurna. Kalau Siti Aisyah ditanya bagaimana nabi itu, kana khuluquhul Quran, jadi seluruh pribadinya itu Quran berjalan tadi. Kana khuluquhul Quran. Udah. Wa amarul khalaiqa, dan Allah menyuruh makhluk minal insi wal jinni bi ta'atihi wattiba'ihi, masyaallah, untuk mengikuti Nabi, taat kepada Nabi dan mengikutinya. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad sayyidal awwalina wal akhirin, pemimpin orang-orang awal, manusia awal dan akhir. Biasanya para sufi mengatakan Nabi awwalu ma khalaqallah nuru Muhammadin, gitu. Awwalu ma khalaqallah nuru Muhammadin. Jadi Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, tetapi secara fisiknya akhir. Jadi awal dan akhir, penciptaannya awal tetapi dihadirkannya akhir. Aduh, hebat itu, untuk menyelesaikan semua. Tuh ya. Wa ja'ala ashabahu, dan Allah menjadikan para sahabatnya khairu ashabil anbiya, masyaallah. Betapa bahagianya ya dari sahabat Rasulullah bersama Rasulullah. Salawatullahi alaihim ajma'in. Dah selesai, fondasinya begitu. Jadi sekali lagi basis fondasi pembangunan masyarakat, pembangunan bangsa, pembangunan umat itu basisnya adalah
tauhid, keyakinan tauhid. Tapi nanti ada dua yang kesuksesan sebuah bangsa itu bukan karena persoalan agamanya, tapi keyakinan kepada keesaan Tuhan dan keadilan. Begitu ya, nantinya sudah ada quotes-nya Buya tuh, kalau gitu-gitu tuh udah lama lah. Nah sekarang itu akarnya itu 10 itu adalah akar dari sebuah pohon, ya, yang nanti dari akar ini akan berkembang dahan, cabang-cabang, dan akan membuahkan hasil buah-buahan. Inilah yang puncak dari proses beragamaan. Jadi ini basis, ini jalan, ini hasil, gitu. Ini tujuan. Agama tujuannya adalah ya memperoleh kebahagiaan yang disimbolkan dengan buah. Karena itu adalah untuk kita makan. Untuk apa? Ya itu untuk kebahagiaan. Ada bunga, ada mana buah-buahan. Oke ya, sudah. Dzikru furu'i syajaratil iman. Menguraikan atau membicarakan pembicaraan tentang cabang-cabang atau dahan-dahan, ranting-ranting, macam-macam pohon iman. I'lam ayyuhas sultan anna kullama kana fi qalbil insani, ketahuilah wahai raja, lagi-lagi karena memang kitab ini disusun untuk memberikan saran kepada para penguasa dunia, tetapi ini juga berlaku bagi kita semua, karena sesungguhnya kita adalah pemimpin bagi kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Begitu, kita ini semua pemimpin bagi kita sendiri, terutama bagi keluarga, bagi yang lain. Jadi ini berlaku juga kepada kita, bukan hanya berlaku untuk raja itu tadi, bukan juga untuk pemimpin-pemimpin dunia yang itu, tetapi juga berlaku, cuma ruang yang berbeda, ruang yang areanya yang berbeda. Oke, salah. Anna kullama kana, sesungguhnya semua yang ada fi qalbil insani, di hati manusia, min ma'rifatin, pengetahuan. Manusia diberi pengetahuan, wa'tiqadin, keyakinan. Fadzalika, maka itu adalah aslul iman, fondasi atau dasar. Wa ma kana jariyan ala a'dha'ihi as-sab'ah, dan apa yang berlaku pada anggota tubuh manusia yang 7. Jangan dijelaskan ya, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, apalagi itu. Minat ta'ati wal adli fadzalika far'ul iman. Itu ketaatan dan keadilan adalah cabang dari iman. Lahir dari iman. Fa idza kana al far'u dawiyan, jika cabang itu dawiyan, layu, zabilan, lemah, ala dalla, maka dalla ala dha'fil asli. Mengapa
ranting itu keropos? Mengapa buahnya jelek? Mengapa yang lain-lain? Itu berarti menunjukkan bahwa akarnya rapuh. Jadi Buya kan menganalisis sosial ya. Ini kok begini ya keadaan manusia? Kenapa? Psikologi rapuh. Kalau sudah begini ini kacau, ini lemah, mundur, tidak kuat, suka marah-marah, suka itu berarti akarnya rapuh, keimanannya rapuh, psikologinya rapuh. Rapuh itu ya rapuh. Mengapa rapuh? Mengapa psikologinya rapuh? Ya, karena ma'rifat ma'tiqadnya rapuh, pengetahuannya rendah sekali. Aduh, di situ ya, karena di situ sih ada baru dibikin quotes-nya itu. Baru saja dibikin quote, ambil sesuai. Tapi masih dalam bentuk pertanyaan supaya mengganggu pikiran orang aja. Semakin rendah dan dangkal pikiran orang, maka dia akan semakin konservatif, semakin mudah mengikut saja apa saja, radikal, karena dia tidak memikir, ikut aja. Tetapi semakin tinggi, mendalam, luas pikiran orang, maka semakin toleran, gitu, semakin liberal. Boleh juga kalau disebut liberal orang ngamuk semua sih jadinya. Ada iya betul ya, liberal itu kalian, karena liberal itu dalam konteks kita adalah tidak umum, pandangan yang tidak umum, tidak populer, tapi karena melampaui ya. Gitu, pandangan yang melampaui itu liberal. Kok jelek? Gimana sih? Itu begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul, karena kita tidak mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi pada orang lain. Ya itu ya, pengetahuan kita sangat pendek. Biasanya kita mengatakan, quotes-nya begini, orang yang mengetahui hanya satu, maka dia akan menyalahkan selain satu. Gitu. Maka ya itu mengkafirkan yang satu selain satu menurut dirinya. Orang yang hanya mengetahui satu pendapat, maka dia akan menyalahkan selain pendapat yang satu yang dia ketahui. Disangkanya itulah satu-satunya kebenaran. Nah gitu, maka dia akan mengkafirkan, mensesatkan orang lain. Tuh kebodohannya di situ. Ya kelompok sana lah. Kelompok sana itu yang banyak gitu. Tapi semakin tinggi, semakin meluas, maka dia akan semakin toleran. Oh, ada argumennya. Oh, ada dasarnya. Oh, ada asal usulnya. Oh ya sudah, ya sudah. Ya hisab sama ru'yah saja ada dalilnya semua. Ini hisab, ini enggak ru'yah. Ya tergantung apa yang diyakininya. Jadi semakin toleran. Para ulama yang pinter-pinter itu, pendapat saya benar tetapi mungkin salah, pendapat yang lain keliru tetapi mungkin benar. Sudah, kita nggak tahu. Oke, itu para ulama. Sudah. Dalla ala dha'fil asli. Maksudnya begitu, kalau
rapuh kondisi sosial masyarakat, kacau kondisi masyarakat, saling caci maki, saling menjelek-jelekan orang dan sebagainya, maka itu menunjukkan bahwa keyakinannya rapuh, hatinya rapuh, pikirannya rapuh, karena dia tidak mengerti. Insyaallah berarti ini pendidikan yang gagal. Pendidikan itu sebetulnya ditujukan untuk sejahterakan, pintar. Gagal. Mengapa gagal? Ya sudah panjang lah ceritanya ya. Nanti lagi aja. Fa innahu la yasbutu indal maut. Ya tidak akan indal maut. Tidak tetap ketika mati. Wa amal badani unwanu imanil qalbi. Nah, indikator saja. Aktualisasi tubuh. Amal badan, aktualisasi, ekspresi tubuh adalah unwan, tanda, alamat imanul qalbi. Semakin kuat, semakin baik. Dah. Wal a'malu allati hiya furu'ul iman. Tuh coba lihat ya. Jadi syariah itu perbuatannya. Konsekuensi dari keyakinan itu adalah mengikuti aturan-aturan. Itu yang disebut dengan syariah. Akidah syariah. Itu namanya aturan-aturan. Ya. Jadi pembuktian atau pembuktian dari keyakinan. Kamu pimpin orang bagaimana buktinya? Buktinya bagaimana? Ya taat kepada yang kamu yakini sebagai yang maha benar, yang maha baik, maha indah, maha. Kalau masih begitu ya tidak. Oke, begitu. Wahia tajannubul maharimi. Nah, ini aturan nih. Yaitu tajannubul maharimi wa adaul faraid. Menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diharuskan atau ditetapkan. Oh baik, tetapkan oleh Allah. Kalau kutiba itu furido. Wahuma qismani. Ada dua. Cuma kan persoalannya teksnya tidak jelas, harus dianalisis. Melarang atau tidak melarang? Apa? Semacam. Bentuk kewajiban itu diungkapkan dengan bahasa apa oleh Al-Quran? Begitu. Bentuk larangan itu diungkapkan dengan bahasa apa oleh Al-Quran, oleh Allahnya. Tapi apakah seluruh satu kata kunci itu satu kata perintah atau kewajiban berarti harus atau sebaiknya atau kita itu kan mesti susah. Gitu. Melarang itu apakah haram, apakah makruh? Oke, nanti itu belajar usul fikih. Sekarang prinsip-prinsipnya aja dulu. Ahaduhuma bainaka wa bainallahi ta'ala. Jadi aturan Allah yang haram, yang aturan Allah itu ada yang berkaitan dengan relasi antara manusia dengan Allah saja. Itu namanya relasi personal. Ini bainaka wa bainallah. Ini biasanya kita menyebutnya sebagai ibadah mahdhah.
yang berkaitan dengan pengabdian kita hanya kepada Allah, seperti puasa, itu, sholat, itu. Misal saum, nah ya, ada ya. Misal saum, wassalah, wal hajj, wal zakah. Di sini masukkan zakat, zakat fitrah. Wajdinabu syurbil syarab wal iffah anil maharimi. Nah, ini yang penting. Dan menghindari minuman keras, minuman keras, wal iffah, dan menjaga diri dari yang diharam, karena itu bersifatnya personal sekali, nggak bisa dikontrol sama sekali. Kontrolnya hanya Allah saja. Itulah yang disebut sebagai relasi personal, ibadah mahdhah lah gitu. Yang menilai hanyalah Allah, karena kalian tidak bisa diidentifikasi melakukan ini. Kayak ini puasa, mungkin saja siang-siang masuk kamar sendirian atau masuk kamar minum, siapa tahu. Terus enggak puasa, mana enggak puasa. Itu melakukan hubungan, siapa tahu. Jadi itulah. Wal ifa anil maharim, itu menjaga diri dari melakukan haram. Diketahui oleh orang? Tidak bisa tidak diketahui oleh orang, tapi itu akan Allah menilainya sebagai keyakinan yang rapuh. Begitu. Untuk kalau sudah begitu, maka keyakinan orang itu rapuh, tidak mau menjaga diri, tidak mau melaksanakan. Sudah. Wal ukhra, yang kedua, bainaka wa bainal khalqi, antara kamu dan antara ciptaan Allah. Ini menarik sekali ya, kata-katanya al-khalqu itu. Jadi meskipun pada umumnya adalah manusia, tetapi dewasa ini menjadi penting untuk dimasukkan lingkungan hidup, karena kita adalah bagian dari alam. Kita harus hidup sesuai dengan alam, sejalan, dan tidak boleh merusak alam, karena merusak alam berarti merusak kita. Begitu. Sekarang harus. Kemungkinan ini katanya wabah COVID yang konon dari apa gitu, tiba-tiba ada kuman yang menyebar ke seluruh dunia, menimbulkan penyakit kepada diri. Kemungkinan besar adalah karena manusia telah merusak alam, tempat hidupnya makhluk Allah, burung-burung, binatang-binatang, semua pengen hidup, tetapi kalian telah merusak sehingga mereka kehilangan makan, dan mereka sakit, dan sakit itu akan menebar pada seluruh siapa. Itu semuanya harusnya sih jaga lingkungan, tumbuh biarkan aja, karena saling menghidupi. Kita bisa bernafas karena ada oksigen. Itu ya. Dah. Jadi, nah, ini namanya relasi antar personal. Itu bainaka wa baina. Nanti relasi antar personal itu bisa di dalam ruang domestik, ruang keluarga, dan bisa dalam ruang publik, namanya ruang sosial. Tuh bisa ya. Oke, mudah-mudahan. Wahia al-adlu fir ra'iyah. Ini karena itu harus adil terhadap yang diaturnya, terhadap yang diaturnya. Siapa yang mengatur? Kalau manusia, itu jangan begini, jangan begini, jangan melangkah situ, jangan melangkah. Siapa? Kalau aturan terhadap individu, terhadap anggota tubuhnya.
Karena anggota tubuh adalah rakyat. Gitu? Rakyat itu, ra'iyah. Ra'iyah itu sebetulnya kalau kambing itu apa nih? Diangon. Ya tuh, diangon. Ra'i itu tukang angon, penggembala. Ra'iyah itu yang digembala. Gembala. Ya udah, tapi kalau kamu begitu nanti salah lagi. Nanti salah lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi prinsip dari relasi dengan manusia yang lain dan adalah satu, adalah bertindak proporsional, adil itu, sesuai, bukan sama, tetapi proporsional. Yang banyak bekerja, ya dapat duitnya banyak. Yang dapat kerja sedikit, ya sedikit. Yang berbuat sedikit, ya membuat jahat, ya hukum karena kamu itu. Kalau tidak baik, ya dapat baik. Itu namanya proporsionalitas adil itu. Keseimbangan bahasa nantinya. Oke. Wal kaffu 'anil zulmi, tidak melakukan kezaliman. Lawan daripada keadilan. Oke, begitu. Lawan dari adil. Bahasa pesantren sih biasanya al-adlu wad'u syai'i fi mahalli. I'ta'u kulli haqqin haqqahu. Sebaliknya kalau tidak, maka berarti zalim. Tidak menempatkan pada posisinya. Yang pintar ya jadi pemimpin. Yang bodoh ya jangan jadi pemimpin. Gitu. Masa yang bodoh jadi pemimpin? Kacau lah. Masa yang pintar dipatur, aturannya jelek nanti. Ini kalau ada aturan-aturan yang jelek, yang buruk, itu karena tidak melakukan tindakan secara proporsional. Apa tidak proporsional? Ya karena bodoh memutuskan hukum, itu tidak proporsional. Ya kalau anggota DPR, anggota DPR yang mengatur bikin aturan-aturan kacau semua itu karena nggak ngerti. Karena kalian milihnya tuh karena duit, ya salah. Milih karena duit, karena pintar gitu loh. Akhlaknya bagus, pintar, cerdas, mengerti tentang kehidupan. Tapi kan wani piro, yang penting wani piro. Masya Allah. Itu jangan salahkan mereka, kita juga salah. Karena kita mengangkat orang dengan begitu tidak proporsional. Penderitaan kembali kepada kita. Jangan salahkan dia saja. Ya dia salah, kita juga salah. Oke, terus ya. Wal astul fi dzalika, dasarnya dalam hal itu adalah anta'mala, kamu bekerja. Kamu bekerja. Bertindak, melakukan sesuatu. Kalau orang Indonesia itu beramal itu nyumbang, itu modelnya bukan. Beramal soleh, nyumbang. Aduh, bukan. Bahasa Arabnya bukan. Oh, iya, bekerja gitu loh. Fima bainaka, antara kamu dengan bainal khaliqi ta'ala min ta'ati amrihi, bekerja karena dengan cara ya, kamu melakukan sesuatu tindakan antara kamu dengan Allah Ta'ala berupa taat pada perintahnya, wal izdijari bi zajrihi, dan menahan atau menghentikan bizadrihi, larangannya. Fama takhtaru an ta'tamidahu amiduka fi haqqika. Yang kedua, dan kamu memilih
anta'tamidahu, kamu menjadikan pegangan sesuatu itu, amidaka fi haqqika, menjadi kewajiban kamu terhadap hamba kamu atau rakyat kamu lah, ya Allah itu. Jadi kamu harus dapat memilih sesuatu pegangan yang membuat kamu apa yang wajib bagi kamu terhadap rakyatnya. Jadi yang perhatikan kita, pemerintahnya itu, pemimpinnya itu, gitu ya. Jadi berikan sesuatu hak mereka pada sudah. Wa anta amala fi ma bainaka wa bainan nasi ma tu'athiru ayyamala ma'aka, dan kamu melakukan sesuatu antara kamu dengan manusia. Jadi kalau tadi anta bidahu ambidaka fi haqqika itu ya, mungkin juga di sini sih ambidnya itu adalah ya Allah, hamba kamu itu. Wa anta amala fi ma bainaka wa bainan nasi ma tu'athiru an ya'mala ma'aka man siwaka. Ini bahasa sebetulnya sih ringkasannya itu adalah kamu melakukan sesuatu antara kamu dengan manusia, sesuatu yang orang lain bersamamu itu memperlakukannya kamu. Jadi bahasa the golden rule-nya, ini golden rule namanya tuh, golden rule itu aturan emasnya itu. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Begitu. Ini tuh maksudnya begitu. Mansiwaka ya'mal ma'aka mansiwaka. Itu di quotes itu, harus di quotes. Itu perlakukan orang lain dan cara yang kamu ingin orang lain memperlakukannya dengan cara itu. Sebaliknya, dan jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri tidak ingin orang lain memperlakukannya kepada kamu. Itu. Ya biasa, contoh yang paling gampangnya itu, senyumlah kepada orang lain. Kan kamu senang kalau diberi senyum, nah gitu. Iya, dan jangan melototi orang lain. Kamu kan nggak suka dipelototin, oh, gitu, begitu. Tempelan, ya jangan. Kamu sendiri nggak suka ditempelin, kok nggak mau kok. Begitu maksudnya. Ini tuh, ya, manusia. Wa anta malhum idza kana qaduka sultan wa kunta min ra'iyatihi. Ya, kamu menjadi seorang raja, apabila, nah itu idza kana ghairuka al-sultan wa kunta min ra'iyatihi. Coba lakukan. Bagaimana caranya? Coba rasakan jika kamu menjadi bawahan. Begitu. Selain kamu menjadi penguasa, pengennya gimana kamu kepada penguasa itu? Inginnya bagaimana? Nah, maka ketika kamu menjadi penguasa, ya itu juga keinginan rakyatmu begitu juga. Ya, hebat ini. Ini the golden rule itu semua agama. Etika kemanusiaan dan etika agama atau aturan agama memegang ini, menjadikan tadi the golden rule sebagai aturan dasar dalam relasi dengan orang lain. Ya, agama apa aja, Buddha begitu, Hindu begitu, oh Cina begitu. Oke ya. Itu bah, ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain sebagaimana kau mencintai orang lain. Orang lain mencintai sebagaimana yang kamu ingin orang lain mencintaimu. Dah. Wa'lam, ketahuilah, annama kana bainaka wa bainal khaliq subhanahu
bahwa sesungguhnya sesuatu antara kamu dengan Khalik. Menahu. Fa inna afwahu qaribun. Oh, kok begini ya bahasanya urusannya. Ya sudahlah. Pemberian maaf itu dekat. Wa amma ma kana yata'allaqu bimadhil nas fa innahu la yatajawazu bi anka ala kulli halin yaumal qiyamah. Begitu ya. Kalau Gusti Allah sih gampang memaafkannya. Dan Gusti Allah sih gampang. Wa rahmati ghalabat ghadabi. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kasih sayang Allah meliputi segalanya. Kasih sayang Allah mengalahkan, mendahului hukumannya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan bimadhalimin nas, ya, tentang perilaku-perilaku buruk terhadap manusia, fa innahu la yatajawazu bihi anka, tidak akan melampaui dari kamu ala kulli halin yaumal qiyamah, dalam keadaan seluruh yaumal qiyamah. Wa khataruhu azimun, dan bahayanya adalah besar. Wala yaslimu, dan tidak akan selamat min hadzal khatar, dari bahaya ini, ahadun, siapapun, minal muluki, raja manapun, illa malakun, atau malikun ya, illa malikun, kecuali raja amila, yang bekerja bil adli, dengan adil, wal insaf, sama saja adil, liya'lama kaifa yatlubul adl, supaya mengetahui, dia mengerti kaifa yatlubul adla yaumil qiyamah. Kalau kamu ingin melihat perlakuan Allah terhadap kamu pada hari kiamat, keadilan Allah, kamu lihat perbuatan kamu sendiri di dunia ini. Jadi raja itu nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Yang pertama sekali yang akan diminta pertanggungjawaban, tanya oleh Allah, adalah raja. So, baru nanti. Kenapa nanti dihukum begitu? Karena kamu waktu dulunya melakukan satu, adil atau tidak adil, terserah. Wa usul adli wal insaf al-ashrah. Nah, ini kan penting sekali, ini dasar sekali dalam pengaturan ini. Prinsip-prinsip keadilan, dasar-dasar keadilan, wal insaf sama saja, nisfun, tengah-tengah lah, moderat. Atau moderat itu ya bisa moderat, bisa adil, bisa seimbang, bisa mizan. Ada 10. Al-aslul awal min dzalika. Prinsip pertama tentang hal itu. Dua, an ta'rifa, kamu mengetahui, mengenal. Begini ya, ada beda sih ya, kata-kata alima dengan arafa itu beda. Alima itu mengetahui, kalau arifah itu mengenal. Bagaimana bedanya? Mengetahui di mana? Oh, ya mengenal secara lebih dalam, bukan hanya sekedar tahu kamu itu namanya itu, lahir tahun ini di daerah situ, ternyata umurnya berapa, kayak di KTP itu loh, tahu aja, tetapi tidak mengerti tentang apa yang ada di dalam pikiran orang itu. Nah, itu namanya arafah. Itu makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Bukan liya'lama kullun bil akhar. Sebetulnya lebih jauh lagi nantinya, agar kamu menjadi arif, saling bertindak arif, gitu, mengenal sifatnya, mengenal kelakuannya, mengenal apa aja pengetahuannya. Dalam kemarin dia sudah ngomong ya,
Permusuhan kita adalah karena kita tidak mengenal orang lain. Tahu tapi tidak mengenal. Nah, jadi quote semua ya. Jadi kalau ngomong jadi quote lagi, ngomongnya jadi quote lagi. Aduh. Kamu harus mengenal pertama-tama harus mengenal nilai kekuasaan, harga atau apa ya, pentingnya kekuasaan, wa ta'lamu, dan mengetahui khataraha. Ini beda-beda. Ta'lam wa ta'lama khataraha, dan mengetahui pentingnya kekuasaan itu. Mengenal nilai, ya nilai, gitu, qadra. Fa'inal wilayata, karena kekuasaan itu ni'matun, salah satu nikmat min ni'amillahi, diantara nikmat-nikmat Allah azza wa jalla. Man qama bihaqqiha, barang siapa yang menegakkan hak nikmat Allah itu, melaksanakan nikmat Allah itu, menghargai nikmat Allah itu, nala minas sa'adah, maka dia akan memperoleh kebahagiaan mala nihayatalahu, yang tidak ada habisnya. Ya, tadi orang yang menjalankan dan ya memenuhi hak-hak nikmat itu, ya harus syukur. Misalnya nikmatlah digunakan untuk hal yang baik, misalnya itu tuh ya nanti akan bahagia. Itu wala sa'adata ba'dahu. Nah, la nihayata nala minas sa'adah ma la nihayata lahu wala sa'adata ba'dahu. Puncak sudah nggak ada lagi, selesai kebahagiaannya. Wa man qassara, melalaikan, barang siapa yang bahasa Jawa PPK, aduh susah cah. PPK itu apa lagi pengennya? Kalian nggak ngerti juga bahasa sekarang, walaupun PPK pakai Jawa juga nggak ngerti. Pengennya di bahasa Jawa lagi, mana-mana ya nggak paham. PPK itu mengabaikan qasara itu, tidak memenuhi hak-haknya, itu taksir namanya, mengabaikan, melalaikan, lalai ya, bukan lupa. Lalai itu bukan lupa, beda lupa dengan lalai. Tahu tapi tidak mau dikerjakan, itu melalaikan. Anil nuhudhi, bangkit bihaqqiha, tadi memenuhi maksudnya sih hak-hak kekuasaan itu, hasolah, maka dia akan memperoleh syaqawatan fi syaqawatin, penderitaan, kerugian. Wala syaqawata ba'daha, tidak ada penderitaan sesudahnya, illal kufra billah, kecuali menentang Allah. Wad dalilu ala 'azami qadariha, bukti atau dalil biasanya itu ya bisa kata-kata Al-Quran, bisa kata-kata hadis, bisa para ulama, bisa macam-macam lah argumen. Nah, bahasa kita wadalil, argumen bahasa sekarang. Ala 'azami qadariha, tentang agungnya nilai kekuasaan itu. Wajalalati khatariha, dan agungnya ya betapa pentingnya kekuasaan itu. Maruya, yaitu yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, adlus sultan, keadilan seorang penguasa, tindakan adil seorang penguasa, pemimpin, yauman, satu hari, yauman, satu hari, satu hari, ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah,
min ibadati sab'ina sanatan. Ini bisa kata nih orang sekarang ibadah terus nih. Oh, banyak sampai ininya hitam. Wah, sudah banyak sekali ibadahnya. Kalah. Silakan. 70 tahun coba. Ayo terus sampai nah, itu kalah dengan pahalanya dengan seorang imam yang bertindak adil. Begitu. Ini yang hilang dari kita. Disangkanya ya karena agama hadir untuk itu. Cara kita menyadarkan diri kita. Tuhan selalu mengawasi kita, yaitu caranya. Tetapi untuk apa? Itu sudah baik. Untuk apa? Pendidikan itu untuk apa? Pendidikan spiritualitas itu untuk apa? Itu. Qala, dalilnya begitu. Qala alaihi salatu wassalam, idza kana yaumul qiyamati, apabila ada pada datanglah yaumul qiyamah, la yabqa dhillun wala malja'un illa dhillullah. Tidak ada lagi naungan, lindungan, perlindungan Allah, tempat berlindung, malja, kecuali perlindungan Allah, naungan Allah. Itu kayak apa namanya itu, mega dari panas. Wala yastadhillu, dan tidak akan bidzillah, yang tidak memperoleh perlindungan bidzillihi, perlindungan Allah, naungan Allah, illa sab'atu unasin, kecuali 7 orang. Lihat ya, sultanun adilun fi ra'iyatihi. Satu, pertama adalah penguasa yang adil terhadap rakyatnya. Wasyabun, nah ini ada pemuda, tapi Buya pengen nambah wasyabatun juga. Masa sabun aja, semua makhluk Allah. Yang tumbuh berkembang fi ibadatil rabbih, ibadah kepada Allah, yang hidupnya mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Bentuknya seperti apa? Apa sholat saja? Ya enggak. Warajulun, dan seseorang yakunu fis suqi, di pasar, wa qalbuhu fil masjid, tetapi hatinya di masjid. Apa maknanya? Masa hatinya di masjid? Jadi diambil dulu. Hatinya kan ada di sini. Hati itu yang mana juga? Hati itu yang mana? Hati yang buruk itu? Ya bukan, nggak ada. Kalau dicari tadi nggak ada. Itu sih apa? Artinya selalu mengingat Allah. Dimanapun kamu berada, di pasar. Mengapa pasar? Karena di situ orang segala macam ngomong seenaknya. Bohong-bohong juga bisa terjadi. Pura-pura ini harganya sekian, saya belinya sekian, padahal enggak sekian. Gitu, nipu segala macam. Nah, selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan itu. Itu yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Wal julani tahabba fillah. Kalau rajulan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Gitu loh, rajul itu. Walaupun kalian sih memaknainya laki-laki aja, ya enggak. Laki-laki kayak gini itu nakar. Bukan, kalau ini semua rajul nih. Rajulun zakarallaha
yang mengingat Allah fi khalwatihi, di dalam sepi, di dalam ruang sepi. Apa bedanya sepi dengan sendiri? Ayo, nanti apa bedanya sepi, kesepian dan kesendirian? Tidak sama. Nanti ya ngajinya ngaji ini. Nanti. Fa'adra, kemudian melelehkan dam'ahu atau ta'adra dam'ahu ya, min maklatihi, dari matanya lah, dari ya biji matanya, menangis sepi sambil mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan. Ketika saya, Masya Allah, saya belum ini, nanti bagaimana, di akhiratnya bagaimana, Masya Allah. Aduh. Hanya Nabi begitu kalau malam-malam. Hanya Nabi itu wajib apa, sholat malam itu, tahajud itu. Kalau katanya laula an asyqa ala ummati mati bitahajudi, tapi kalian ngantuk ya pastilah. Dia kata aku tidak kasihan kepada umat ini, saya akan wajibkan sholat malam tahajud, tapi kasih kalian ngantuk pasti capek gitu. Ya udahlah, saya aja kan Nabi sih. Itu nangis. Meskipun sudah dijamin sebagai kekasih Allah pasti, tapi merasa diri di hadapan Allah menangis. Karena puasa saja, Allah puasa saja, jangan enak-enak. Itu namanya hamba yang bagus. Sudah dikasih sayangi terus seenaknya sendiri, ya enggak pantas seperti orang hamba, meskipun tas anak sendiri. Oke. Warajulun da'atu imra'atun, nah warajulani ya, dua orang ya, tadi saya lupa. Warajulani tahabba fillah, saling menyayangi karena Allah. Karena Allah itu bagaimana sih ya? Bolak-balik selalu karena Allah, maksudnya gimana? Saling mencintai karena Allah itu apa? Banyak tuh istilah begitu, karena Allah. Apa maknanya? Bukan mengharap apa-apa. Pokoknya saya menyenangi, memberi bantuan apa saja, bukan berharap imbalan apa-apa. Begitu, karena Allah itu. Membantu orang lain, teman kita, tanpa berharap apa-apa. Itu namanya mencintai karena Allah. Itu akan dilindungi oleh Allah nanti. Dan seorang yang senantiasa mengingat Allah pada masa semuanya. Walaupun ta'atu imratun. Nah ini selalu disebut. Ada seorang lain yang dirayu oleh seorang perempuan, dirayu. Ta'atu dipanggil itu, diundang itu, diajak itu. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan. Zatu hasanin, cantik, berwajah cantik. Wajamal, cantik ya, bagus dan cantik. Wamal la ila nafsiha, dan dia tertarik, wamala, dan laki-laki itu tertarik kepada dirinya perempuan itu. Faqala, lalu dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Masya Allah, sudah berduaan berhadapan dengan perempuan cantik,
tidak ada siapa-siapa dan dia tertarik oleh perempuan cantik itu yang bukan istrinya, tentu saja tidak. Dirayu, tidak. Itu akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Nomor berapa tuh? 6 ya. Nomor 7, warajulun yatasaddaqa sirran, dan seseorang yang memberi sedekah dengan rahasia, tidak terbuka, diam-diam, tidak diketahui orang. Biyaminihi, dengan tangannya, walam tash'ur fiha shimaluhu, dan tangan kirinya tidak merasa mengetahui. Begitu ya, itu namanya ikhlas, itu begitu. Saqasir. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbun nasi ilallahi ta'ala wa aqrabuhum ilaihi as-sultanul adil. Gitu. Itu karena ya pengganti, apa ya, wakil. Orang susah juga kalau disebut wakil Tuhan di muka bumi manusia, atau karena dulu begitu. Siapa namanya itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika kemudian menjadi penguasa, menjadi menyebut diri sebagai Khalifatullah, pertama dia sebagai pemimpin, bukan sebagai pengatur, apa ya, mengatur aturan Allah, memimpin aturan Allah, tapi juga sebagai penguasa, pengganti Rasulullah yang melaksanakan perintah Rasulullah. Itu mengatakan as-sultanu dhillullahi fi ardih, penguasa adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Wah, berat sekali itu. Nanti mengaku itu, mengaku itu sudah ya, mengaku wakil Tuhan di muka Tuhan. Wa abghaduhum ilaihi, dan paling dibenci, tidak disukai Allah. Wa ab'aduhum, dan paling dijauhi oleh Allah, minhum as-sultanul jair, pemimpin yang zalim, yang jahat. Wa qala alaihi salatu wassalam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang diri Muhammad di dalam genggaman tangannya, di kekuasaannya. Innahu la yurfa'u, sesungguhnya akan diangkat, lis-sultanil adil, bagi penguasa yang adil, ila sama, ke langit, minal amali, berupa amal, amalnya dilaporkan ke langit, mislu amali jumlatir ra'iyah. Masya Allah ya. Kira-kira sebanyak amal jumlah rakyatnya. Oh gitu ya. Wa kullu salatin, setiap salat yusalliha, yang di sultan itu salat. Setiap sultan salat, setiap salat yang dilakukan oleh seorang puasa, ta'dilu sab'ina alfi salatin, sebanding sab'ina alfi salatin, 70.000 salat. Ya boleh secara tekstual boleh, tapi artinya kalau tidak tekstual, pahalanya besar sekali, penghargaannya besar sekali. Gitu aja hitung-hitungannya sih ya. Ini biasa, orang Arab itu biasa begitu, nyebut asal sumpah 70 kali, 1000 kali, kayak gitu-gitu. Biasa, itu bahasa mubalaghah, saking besarnya itu. Jangan tekstual terus ya, susah kalau hitungnya susah. Kalau kita kan celaka 12, wah, berapa itu? Masa celakanya 12? Apa itu?
Wa idza kana kadzalika, jika begitu, fala ni'mata, maka tidak ada kenikmatan ajalla yang lebih besar min ayyu'tal 'abdu, daripada seorang hamba diberikan derajat sultanah, pangkat kekuasaan. Waduh, hebat sekali ya, kekuasaan itu hebat betul. Posisinya hebat karena dia mengatur semuanya. Dari tadi kayak wakil Tuhan di muka bumi itu. Kayak Nabi Adam itu kan begitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau saya menafsirkan khalifah itu pelaksana yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Dan itu manusia, bukan Adam dalam arti 1-2 orang, tetapi manusia itulah. Khalifah itu bukan sosok tetapi manusia gitu loh. Bisa siapa aja, karena dia memiliki satu keistimewaan yang berbeda dengan yang tidak dimiliki oleh orang makhluk Allah yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Musa itu apa rahasianya? Ya itu tadi namanya itu diberi akal yang membedakan unsur makhluk Allah yang lain, binatang, jin, segala macam. Wa yaj'ala sa'atan min umrihi bi jami'i umuri ghairihi wa man lam ya'rif qadra hadhihi ni'mah. Idza kana kadzalika, maka tidak ada satu nikmat yang lebih besar daripada seorang hamba diberikan pangkat sebagai penguasa dan menjadikan satu saat dari usianya ya bijami umri ghairihi, ya berharga ya dengan dibandingkan dengan semua umur selainnya. Derajat ya, umur berharganya itu. Barang siapa yang tidak mengenal nilai kenikmatan ini, wastaghala bi dzulmihi, dan dia sibuk dengan melakukan tindakan zalim. Barang siapa penguasa yang sudah diberi nikmat sedemikian rupa tetapi dia tidak melakukan atau melakukan satu kezaliman, kerjanya itu mendolimi orang, menganiaya orang, caci maki orang, segala macam yang tidak bersalah dicaci maki itu apa? Hanya karena beda identitas saja salah. Dosa itu bukan pada label tapi pada tindakan yang salah. Masa orang hanya karena identitas begitu aja salah? Mana logikanya? Hukum itu ya amal mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wahawahu, dan hawa nafsunya. Biasa kalau hawa itu sesuatu yang rendah. Yakhafu alaihi ayyaj'alahu, dikhawatirkan dia ayyaj'alahu Allahu, Allah menjadikan dia min jumlati a'daihi, bagian dari musuh Allah. Gitu loh. Ini jam berapa sih? Jam berapa? Ya sudah, wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdihi. Itu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Hikam Hermesul Haromisa, kebijakan Hermes. Hermes yaitu Nabi Nabi Idris. Kalau kalian tuh biasanya tuh
ini siapa Hermes itu? Orang mana? Agamanya apa? Agamanya apa? Kalau bandanya nggak mau. Jadi biasakanlah mengambil inti atau esensi dari sebuah ucapan, bukan melihat siapa, kecuali Rasulullah. Ya, itu. Undur maqala wala tandur ila man qala. Ya, undur ila maqala wala tandur ila man qala. Itu baru objektif. Kita jarang sekali sekarang itu melihat ada kebenarannya, ambil kebenaran dari manapun, ada kebaikan, ambil kebaikan itu. Maka di sanalah aturan dan agama Allah. Coba ada dua, gimana itu? Nanti kita jelaskan bedanya syariat dan din. Fasamma syar'ullahi wa dinuhu. Apa bedanya? Ya beda nanti ya. Sudah. Ini tadi ini tuh Hermes, hikam Hermes. Coba bagus apa tidak bagus? Kalau bagus ambil, kalau tidak bagus oke. Hubbud dunya wa hubbul akhirah la yajtami'ani fi qalbin abadan. Ya, itu ya. Cinta dunia dan cinta akhirat tidak bisa. Ya, baik, insyaallah. Dunia, ingat dunia, kalian insyaallah. Ya, nggak bisa. Ad-dalilu ala gharizatis judi. Bukti gharizah karakter dermawan adalah as-samahah, toleran, menghargai, indal usrah, ketika susah, itu ya. Ya murah gitu. Samahah itu bisa murah artinya, tapi bisa juga toleran, bisa juga menghargai orang lain. Jadi tanda kamu sebagai manusia yang dermawan itu adalah memberikan ketika kamu dalam keadaan sulit. Coba, berani nggak? Duitnya cuma punya 50.000 untuk hari ini, ada orang yang nggak punya, kamu kasihkan? Mau nggak? Ada teman kamu yang lagi menderita. Oh, kalau masih belum dermawan. Dari kita semuanya begitu ya. Enak temen kan, duitnya mau seket, tinggal untuk besok aja, masa ya. Ad-dalilu ala gharizatil wara', bukti atau tanda lah paling tidak, indikator lah ya, karena nggak tahu sih hatinya, karena nggak tahu hatinya, nah, tapi indikasi. Nah, quote-nya itu begitu, apa yang kamu katakan itulah dirimu, gitu ya. Apa yang kamu lakukan itulah dirimu. Innal kalama la fil fuad wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila, gitu.
innal kalama fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Nah, innal kalama, ucapan ada di dalam hati, tetapi lidah dijadikan indikasi apa yang ada di dalam hati. Begitu, tidak dari bedah yang nggak tahu, tapi paling tidak itulah yang kita bisa lakukan. Tadi bukti atau indikasi dari karakter orang yang mampu menjaga diri adalah as-sidqu inda sukhti, jujur ketika benci, marah. Ayo, bisa nggak gitu? Hebat itu. Nah, tetap jujur walaupun kita lagi marah. Yang salah ya salah gitu, walaupun itu musuh. Misalnya lawan musuh gitu, kita disakiti misalnya, memberes, tapi dia masih tetap berkata benar. Cara jujur itu tadi kasih ya. Ayo, berani nggak? Ini pasti nggak karena yang berani ini, karena ini tingkat tinggi, manusia tingkat tinggi. Ad-dalilu ala gharizatil hikami, bukti bahwa seorang itu menjadi orang yang bijaksana adalah al-afu indal ghadab, memaafkan ketika marah. Ayo, kalian kan pengennya dibalas lagi, marah. Kurang ajar nantinya kalau nggak dibalas, katanya kan gitu. Apa iya? Begitu? Ya enggak selalu begitu Kanjeng Nabi justru. Jadi itu karakter jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaihi wa bughdhi man asaa ilaihi. Gitu bolak-balik quotes-nya begitu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini susah sekali ini bisa dipahaminya ini. Ayat ini susah sekali pahaminya oleh kita ini yang emosional. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nanti ketika kamu nanti permusuhan akan menjadi teman yang setia. Gitu ya. Siapa yang berani? Bisa. Oke. Ad-dalilu ala wal takun syahawatukum masrufatan ila talabil hamdi wastiqaqil madhi. Hendaklah hasrat-hasratmu itu diarahkan untuk mencari sesuatu yang terpuji. Nah, gitu aja. Bagus gitu untuk mencari kebaikan. Pasti kebaikan itu akan dipuji. Bukan menjadi keburukan. Hasrat kamu tuh jangan menjadi diomongin orang. Itu sih apa namanya tuh, misalnya ingin dipuji, bukan sesuatu yang terpuji, bukan karena ria, bukan karena ingin kedudukan, ingin cari duit, dapat duit banyak, ya tidak, karena itu nanti akibatnya buruk sekali. Bukan sesuatu yang dipuji. Meskipun kamu ingin dipuji, tetapi justru tidak dipuji, tidak terpuji. Oke. Man jada bil ilmi wal hikmati, orang yang diberi anugerah ilmu wal hikmati dan kebijaksanaan, bijaksana, fahuwa afdalu, dari ilmu pengetahuannya. Kalau hikmah lagi-lagi kita mengatakan adalah ilmu tertinggi. Bahwa maka dia afdalu, lebih utama, mimman, daripada orang jada yang beri anugerah bil mali,
harta. Wa abqa li dzikrihi, dan abadi disebut, diingat, dikenang. Di dzikrihi itu dikenang. Nah itu ya, jadi ilmu pengetahuan yang kita tahukan itu akan abadi, akan dibawa kemana saja, dikenang semua. Ilmu pengetahuan yang kita berikan, yang kita masih menyebut orang-orang dulu memberi ilmu kepada kita, orang itu akan kita sebut terus, kita doakan. Uang habis, ya, habis, selesai. Kalau ilmu terus, karena digunakan terus untuk kebahagiaan kita juga, kedudukan kita, dan pokoknya kebahagiaan kita. Itu namanya li'annal mala yafna, karena harta itu habis, hilang. Wa dzikru abqa, ingatan itu abadi, kayak dikenang, abadi, kenangan itu. Ma aqallu manfaatan al-ma'rifatu, sesuatu yang lebih, yang sedikit manfaatnya adalah al-ma'rifatu, pengetahuan, ma'a ghalabati syahwati, tetapi dikuasai oleh hasad, nafsu. Pinter tapi nafsunya tinggi, nafsu pengen ini, pengen itu, merampas hak orang. Hasad rendahnya menguasai diri. Wa ma aktsaru manfaatan, sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, qillatul ma'rifah ma'a qillatin nafs. Ya tadi ma'a qillatil hawa nafsu sebenarnya. Pengetahuan sedikit tapi hawa nafsunya. Ini harus diperhatikan hawa nafsu nih. Ijma'u baina mahabbatid dini wa mahabbatil hikmah. Gabungkan antara cinta pada agama dan akhlak sebetulnya, mahabbatul hikmah, dan cinta kepada kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Tadi gabungkan antara akhlakul karimah, agama itu, din itu adalah akhlakul karimah maksudnya. Ya karena ya itu akhlakul karimah itu tujuan daripada agama, esensi agama adalah akhlakul karimah. Tadi itu yang kita menggambarkan apa namanya itu, pohon itu, akhlakul karimah itu ihsan itu. Ihsan itu bisa dua, ihsan bisa ya tasawuf, bisa pada tingkat tinggi adalah tasawuf. Ihsan itu ya lihat, bisa ekspresinya bisa diketahui, baik sembang, hati, sederhana itu. Nah, tetapi ingatan kepada Allah itu lebih tinggi lagi. Waqifu nufusakum ala ta'limiha, berhentilah, hentikan jiwamu, hentikan itu artinya berdirilah jiwamu ala ta'limiha, untuk mempelajarinya. Jadi hendaklah kamu mempelajarinya. Tegaklah berdiri untuk mempelajari kedua hal itu, ilmu dengan akhlakul karimah dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Dari itu ya, sawu zahirakum wa batinakum fil mukhatabati, serasikan, samakan atau serasikan antara perilaku lahirmu dan apa yang ada di dalam hatimu. Dari sesuaikan, harus sama antara ucapan dengan hati dan ucapan dan tindakan. Ucapan sebagai ekspresi dari hasil hati, tindakan sebagai ya perbuatan. Jadi jangan munafik.
dalam film khotobati, tuh dalam pembicaraan ngomongnya jangan asal cemplong gitu, asal enak padahal nggak sesuai dengan hatinya, menjanjikan sesuatu, bohong aja. Buktikan kamu melakukan perintah ini tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Apaan? Jangan mencaci maki orang tapi dirinya mencaci maki orang di pidatonya. Ya apa-apaan? Itu jangan dipercaya begitu itu. Ulama nggak begitu. Ulama tidak begitu. Itu hanyalah ahli pidato, tukang pidato aja. Dalil segampang, ngapalin aja. Kalau ahli pidato itu satu dalil dihafalkan untuk ceramah di mana-mana sudah cukup. modalnya satu aja dalil, susah itu. Dongeng nantinya kan marah-marahin orang gitu. Alah. Sudah ya. Ini aduh. Wala takun, nah itu janganlah kamu, la takun alsinatukum, janganlah lidahmu mukhalifatan, berbeda, lidhamairikum, bagi hatimu. Tuh, janganlah ngomong tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Tadi perbuatan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, ucapan juga harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Wal takum afwahukum mamlu'atan bisyukrillah. Masya Allah, hebat sekali ya Hermes ini, hebat sekali. Hendaklah lidahmu atau mulutmu dipenuhi dengan berterima kasih kepada Allah, syukur, alhamdulillah, 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 syukur kepada Allah, wahamdi, dan memuji Allah. Iya, jelas sekali. Semuanya ini kita bisa sehat, bisa macam-macam lah. Semua disediakan oleh Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya menerima apa yang ada. Semua untuk manusia. Tuh, kurang ajar sekali kalau tidak mau berterima kasih. Hanya ngomong alhamdulillah saja. Susahnya setengah mati. Inda syada'idi warraha. Tuh, bisa nggak? Jangan bahasa Cirebonnya ngersula, jangan mengeluh ketika tadi berterima kasih baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Syada'id, berat hidup, dalam kehidupan yang berat sekali, menderita maupun dalam keadaan bahagia. Jangan hanya bahagia, bersyukur. Ketika menderita mengeluh, tidak berterima kasih, nyalain orang, nyalain Gusti Allah. Kenapa saya menderita, Tuhan tidak kasih? Salah. Wal fakri wal ghina, dalam keadaan fakir, miskin maupun kaya, berterima kasihlah. Insya Allah, hebat sekali ya Hermes itu, hebat sekali itu. Kamu tidak percaya, hanya karena dia orang bukan orang. Ya sama saja, nanti juga sama saja dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, sama para nabi-nabi itu sama. Wal yakun al faqru ma'al istiqomah. Belum, ini bahasanya nih, karena nanti kita cari yang aslinya. Ini kan dari kitab, saya itu mengambil ini dari kitab Nuzhatul Arwah wa Rawdatul Afrah. Oh, nggak dibaca oleh orang. Nuzhatul Arwah wa Rawdatul Afrah fi Tarikhil Hukama. Nah, gitu. Cari sendiri. Kalau mau baca di situ ya silakan. Lebih bagus. Di sini kan sudah sebutnya. Nuzhatul Arwah wa Rawdatul Afrah.
Syamsuddin Asy-Syahruzi, Syahrzuri. Penulisnya adalah Syamsuddin Syahrzuri, seorang filosof sejarawan yang kitab ini tidak fi tarikhil hukama, sejarah para bijak bestari. Jarang sekali tidak ada, atau ya, tidak diketahui ada yang baca apa tidak. Saya membaca kitab ini dan diambil aja, kumpulin aja. Dari Nabi Adam, tapi Nabi Adam sampai abad ke-19, tokoh-tokoh besarnya. Yakun al-fakhru ma'al istiqamah. Wal yakun al-fakhru ma'al istiqamah ahabba ilaikum min al-tharwati ma'al ismi. Masya Allah, hebat sekali itu. Hendaklah miskin tetapi tetap setia, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dari lebih kamu cintai, lebih kamu senangi minyak sarwati, dari kekayaan tetapi berdosa. Ya, innal malayafna, harta itu haju, wa amal birri tabqa. Masya Allah, hebat sekali. Tetapi kebaikan itu langgeng. Saya itu pidato di Washington DC, di Universitas Georgetown University. Salah satu di antara, in ta'ibta fil birri fa innal birra yabqa wa ta'aba yazul. Wa in taladzazta bil asam fa innal ladzata tazul wal isma wal asama tabqa. Jika kamu lelah karena berbuat baik, maka kebaikan itu akan langgeng dan lelah itu akan lenyap, akan hilang. Tetapi jika kamu merasa senang dengan perbuatan dosa, maka kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan tetap langgeng. Catat. Hebat kali itu. Tepuk tangan. Jadi rasa kebaikan itu akan tetap. Capek itu hilang, tidur aja sudah selesai. Ngaji dapat pahala terus. Catat terus. Capek-capek, jadi hilang, nggak apa-apa, gitu aja. Nah, ini penting, nomor berapa nih ya? Waduh, nggak ada nomornya ya, tadi nomor deh. Idza jadalakumul mukhalifuna, jika orang-orang yang menentang kamu, mendebat kamu, yang tidak sama dengan kamu, mendebat kamu, lakum fid-din, tentang agama, urusan tengkar, orang yang enggak berbeda dengan kamu, bil fadhalah, dengan kasar, dengan caci maki gitu, menuduh segala macam, fala tuqabiluhum. Hebat nih, kalau ditanya begitu tuh, jawab aja di sini, jangan kamu layani. Jangan kamu melayani orang yang berbeda dengan kamu dengan cara-cara kasar, kata-katanya kotor, menuduh. Jangan layani. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Kalian kami ya, lawan lah, ayo serbu gitu. Kalian, kita lah. Bimisdzalika, dengan cara yang sama, bal birrifqi, ya, tetapi dengan lembut. Hadapilah dengan lembut. Hadapilah, tuqabiluhum, qabiluhum birrifqi, dengan lembut, dengan halus.
wadilalati, dengan bukti, argumen, wal hidayah, beri arahan atau saran, tunjuk, waludfil mukhatabati, dan bicara lembut, bicaranya lembut. Begitu, luar biasa. Satu lagi aja, addaitum faraidakum, laksanakan kewajiban kalian, wa abadtum ibad, dan beribadahlah, lakukan ibadah kamu, wa ayyadtum a'yadakum, rayakan hari rayamu. Nanti ya, setelah puasa ya, rayakan karena ibadah, rayakan. Hebat ya, agama itu hebat. Sudah payah-payah gembira, nggak usah makan, jangan makan malah jangan makan. Aduh, hebat sekali ajaran agama itu. Wanqalabtum ila mana, kembalilah ke tempat singgah. Masrurina, dalam keadaan gembira, ke rumahmu. Kalau kamu dari pergi jauh, kembalilah ke rumah dengan gembira. Dengan wajah ceria, jangan merengut gitu. Biharimikum, dengan istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu. Tuh, jadi temuilah anakmu dengan gembira, dengan istrimu gembira. Jangan merengut, jangan lesu, jangan. Masya Allah, mereka menunggu sesuatu dari kamu, berharap, merindukan kamu. Begitu ya, merindu. Masya Allah. Fadhkuru ahlad durri wal maskanah, ingatlah orang-orang yang menderita dan miskin. Masya Allah. Famuddu aidiakum, ulurkan tangan kamu, bil birri, dengan kebaikan, wal muasah, dan sayang, menyayanginya. Begitu ya, ini kan ajaran-ajaran yang hebat sekali, semuanya itu hikmah, semuanya ini. Insya Allah, mudah-mudahan ya ini kita begitu bisa mengikuti, meskipun ini dari orang lain yang kita, tapi Nabi, sebetulnya Nabi semua nggak disebutin aja sih. Kalau namanya apa, bukan Arab aja susah, nggak mau, harus Arab aja. Nabi saja yang Arab itu cuma dua ya, Muhammad sama siapa itu, Adam, Idris, Nuh, Nah Soleh mungkin yang Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Bukan bahasa Arab itu. Ilyas, bukan. Muhammad dengan Soleh saja. Itu bisa. Hermeneutik saja nggak boleh. Ini Hermes. Hermes itu yang menciptakan hermeneutik, cara menafsirkan sebuah teks. Itu hanya karena ini bahasa asing lalu ditolak. Gimana sih? Ya coba. Ya. Ya sudah ya. Terus la yumkinu wallahu alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.